Apupu, ayo pikir ulang. Pikir ulang. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk berpikir ulang dengan sebuah kata yang sering kita dengar. Meskipun sebenarnya kita tidak tahu persisnya apa itu. Kata itu adalah kutuk. Minimal dari cerita-cerita seperti cerita Malin Kundang, cerita tentang Tangkuban Perahu, kita mendengarkan cerita yang memuat kata kutuk. Bagaimana kutuk dari orang tua bekerja pada anak. Dan itu betul-betul mengubah semua sendi kehidupan dari si anak itu. Dan kita pada umumnya juga mengenal yang sebaliknya. Ialah berkat. Maka kadang kita mendatangi orang yang lebih tua atau orang yang kita anggap memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, dan kita memohon berkat kepadanya. Sehingga berkat dan kutuk itu sebenarnya dua hal dari hal yang sama, atau bisa saya katakan sebagai dua sisi dari sekeping hal yang sama. Memang berkat lalu memberikan dampak atau sisi positifnya, sementara yang sebaliknya, yang negatif, itu diberikan oleh kata kutuk. Namun, kemampuan dan kemungkinan adanya berkat dan kutuk itu sama. Ada di level yang tidak mudah untuk dipahami. Meskipun keduanya berbicara tentang dua hal yang berkebalikan. Kutuk berbicara tentang dampak negatif dari sesuatu itu, sementara berkat adalah dampak dari sesuatu yang di bagian positifnya. Jadi ada sesuatu di sana. Di satu sisi memberikan dampak negatif disebut dengan kutuk, di sisi yang lain memberikan dampak positif sehingga diberikan nama berkat. Berkat atau kutuk. Nah, maka untuk memudahkan, saya akan menggunakan salah satu saja sebagai pokok pembicaraan, sehingga yang lain adalah kebalikannya. Sehingga pertanyaan saya menjadi lebih sederhana. Apakah kutuk itu ada? Nanti bisa dibaca sebagai apakah mungkin berkat itu ada? Nah, untuk menjelaskan kemungkinan adanya berkat atau kutuk itu, maka saya meminjam dari zaman modern ini di bidang filsafat, orang mengenal yang namanya filsafat proses. Di mana filsafat proses ini terutama dikomandoi oleh seorang filsuf Amerika yang bernama Whitehead. Sebagaimana filsafat-filsafat yang lain, filsafat adalah upaya untuk menemukan pola dasar dari apapun yang menjadi concern-nya. Nah, dalam hal filsafat proses, concern-nya adalah kejadian atau peristiwa. Apakah peristiwa atau kejadian itu terjadi begitu saja?
Saya mencoba meringkaskan cara berpikir filsafat proses. Ialah bahwa bila sesuatu terjadi atau sebuah kejadian terjadi, itu mengandaikan berbagai macam kejadian yang lain. Sebuah kejadian terjadi, sebuah peristiwa terjadi, itu mengandaikan atau didahului oleh lebih dari satu, bermacam-macam, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan macam peristiwa atau kejadian yang lain. Sebagai contoh, saya bertemu dengan Anda di mall. Nah, pertemuan itu adalah sebuah peristiwa. Dan peristiwa pertemuan itu ternyata mengandaikan banyak peristiwa yang lain sebelumnya. Satu, mengandaikan saya dan Anda sehat. Mengandaikan saya dan Anda sama-sama memutuskan bahwa baiklah kita pergi ke mall A. Gitu. Padahal selain mall A, ada kemungkinan saya memutuskan untuk pergi ke mall B atau pergi menonton film atau apapun. Demikian juga Anda. Sehingga dari berbagai kemungkinan yang saya pilih, maka pilihan ke mall A itu hanya salah satu kemungkinan. Demikian juga dari pihak Anda. Sebenarnya Anda bisa juga tidak sehat, tetapi ternyata Anda sehat. Dan pada waktu Anda memutuskan, Anda pun sempat berpikir, mau pergi ke mall A, ke mall B, atau menjenguk saudara Anda, atau melihat buku di toko buku, atau yang lain. Ada banyak kemungkinan. Tapi entah bagaimana, bisa Anda jelaskan? Runtutannya seperti apa? Akhirnya Anda memilih untuk pergi ke mall A. Sampai di mall A, tidak ada kontak antara saya dan Anda. Saya awalnya masuk ke lantai 1. Tetapi oleh karena hal-hal yang saya lihat tidak menarik, tidak lama kemudian saya memilih untuk ke lantai 2. Sementara Anda, setelah memutuskan ke mall A, sejak awal Anda memutuskan untuk masuk ke lantai 3. Dan yang terjadi pun mirip dengan yang saya alami. Di lantai 3, Anda tidak menemukan hal yang memenuhi minat Anda, sehingga Anda akhirnya memutuskan untuk turun ke lantai 2. Dan kurang lebih pada saat yang sama setelah bergulat mempertimbangkan ini dan itu, akhirnya saya berpikir untuk pergi ke lantai 2. Saya meninggalkan lantai 1, naik ke lantai 2. Entah gimana, pada saat yang sama, Anda pun juga memutuskan meninggalkan lantai 3 dan turun ke lantai 2. Dan ketika sama-sama keluar dari lift, sama-sama melangkah 2-3 langkah, lalu saya bertemu Anda. Dan seterusnya. Lihatlah pertemuan saya dan Anda di mall, di lantai 2, di depan lift, ternyata mengandaikan banyak hal pada saya sendiri dan juga mengandaikan banyak hal pada Anda. Kalau setiap hal itu mengandaikan begitu banyak hal sebelumnya terjadi, maka masing-masing pada hal yang terjadi sebelumnya itu pun mengandaikan begitu banyak. Sehingga kalau digambarkan dengan sebuah pohon, maka saya dan Anda itu adalah akarnya. Dan ketika naik ke atas, cabangnya, carangnya, rantainya, itu banyak sekali. Sehingga
Satu kejadian kecil, sekecil pertemuan saya nggak sengaja dengan Anda di depan lift, di lantai 2 dari mall A itu, ternyata mengandekan 100, 200, 1000, 2000, 10.000, dan sekian lebih kejadian-kejadian yang lain sedemikian rupa sehingga akhirnya mengalir pada kenyataan bahwa saya bertemu Anda di depan lift di lantai 2 dari mall A. Lihat bahwa pertemuan saya dan Anda itu akan batal dan tidak terjadi andai 1000, 2000 kejadian yang mendahului yaitu tidak terjadi. Namun entah bagaimana ada ribuan peristiwa yang mendahului itu tertata sedemikian rupa sehingga saya bisa berjumpa dengan Anda. Begitulah cara filsafat proses memahami, mencoba menggambarkan betapa tidak sederhananya setiap peristiwa sekecil apapun itu. Begitulah kurang lebih cara filsafat proses memahami kejadian yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Nah, dengan demikian ada sesuatu yang seolah-olah mengatur semuanya. Dari ribuan, dari ratusan peristiwa yang mendahului sedemikian rupa sehingga Anda mengalami sesuatu yang mungkin menguntungkan, yang mungkin merugikan Anda. Nah, maka sesuatu yang mengatur peristiwa yang banyak, yang ribuan itu sedemikian rupa sehingga muaranya adalah pengalaman negatif Anda atau pengalaman positif Anda. Itulah yang mungkin bisa saya gunakan sebagai gambaran bahwa kutuk dan berkat itu sangat mungkin terjadi. Dari kacamata filsafat proses, kutuk dan berkat itu tetap sesuatu yang misterius. Namun yang misterius itu mengatur ribuan peristiwa yang mendahului sehingga berakhir dengan sesuatu yang negatif yang kemudian disebut dengan kutuk atau kita biasa menyebutnya dengan apes, atau sebaliknya berakibat dengan sesuatu yang positif lalu kita menyebutnya dengan berkat. Karena itu ketika seorang anak meminta berkat pada orang yang lebih tua, khususnya pada orang tuanya, khususnya pada ibunya, itu bukan sesuatu yang main-main. It works. Itu berjalan, itu berlaku. Maka ketika orang meminta restu, itu juga bukan sekedar formalitas. Itu sesuatu yang masuk akal. Filsafat proses bisa menjelaskan itu. Dengan demikian, banyak hal yang kemudian juga bisa kita jelaskan. Misalnya, bahwa apa yang oleh orang beragama disebut dengan dosa, itu dari sisi yang lain bisa dilihat sebagai bahwa itu sebuah tindakan bukan sekedar dosa, tetapi dia sedang mengumpulkan kutuk. Atau dengan bahasa yang lain, dia sedang mengumpulkan karma buruk. Dan yang sebaliknya adalah sedang mengumpulkan karma baik. Dengan demikian, maka kutuk dan berkat adalah mungkin. Dan dengan mudah dijelaskan polanya, meskipun konkretnya apa, secara detail apa, terlampau banyak kemungkinan.
Namun secara umum, karena muaranya adalah pengalaman yang saya alami, saya rasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, atau saya rasakan sebagai sesuatu yang menyedihkan, maka yang namanya kutuk dan berkat, sesuatu yang bisa membuat muaranya adalah sesuatu yang menyedihkan terjadi, atau berkat yang berarti bermuara pada sesuatu yang membahagiakan, itu sangat mungkin. Karena dari ribuan peristiwa yang mendahului itu, siapa yang bisa mengatur? Kita menjadi sadar bahwa peristiwa sekecil apapun itu pasti mengandaikan peristiwa-peristiwa yang jumlahnya ribuan untuk terjadi lebih dahulu, sehingga peristiwa kecil, entah itu menyedihkan maupun itu menyenangkan, itu harus terjadi. Sehingga segala peristiwa yang terjadi, yang mendahului itu, siapa yang mengatur? Itu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Itu yang tidak mungkin bahkan oleh sekedar otak manusia untuk mengatur ini dan itu, untuk membuat skenario, untuk membuat setting-setting sehingga sedemikian rupa setelah ribuan peristiwa, setiap detik hal-hal baru yang tidak terduga bisa terjadi. Itulah makna mengapa orang perlu untuk mempertimbangkan dampak dari apapun yang kulakukan. Apakah itu mendatangkan kutuk atau berkat. Dengan demikian, kita akan bisa lebih serius di dalam menjalani hidup ini. Tidak sekedar hidup di level permukaan, sekedar boleh tidak boleh, sekedar dosa atau tidak dosa, namun sungguh memperkirakan, memperhitungkan apakah ini semua akan mengumpulkan karma buruk atau karma baik dalam diriku. Dengan kata lain, apakah tindakan-tindakanku itu akan mengumpulkan kutuk atau berkat bagi hidupku di hari-hari yang akan datang. Kutuk dan berkat selalu menyertai setiap tindakan kita. Nah, kini selanjutnya saya mempertanyakan, apakah betul kata-kata seseorang seperti dalam cerita Malin Kundang, dalam cerita Tangkuban Perahu, kata-kata itu apakah memang betul bisa menghadirkan kutuk? Untuk ini, saya sedikit membeberkan tentang siapa itu manusia. Tentang siapa itu manusia, silahkan dibuka pada podcast saya yang berjudul Manusia. Secara ringkas, di sana saya jelaskan bahwa setidaknya ada 5 level kesadaran yang berbeda yang ada dalam diri kita. Mulai yang pertama adalah level fisik, yang kedua adalah level intelektual, yang ketiga adalah level psikologis, level yang keempat adalah level metafisik, yang kelima adalah level spiritual. Level kesadaran ini yang biasa kita temukan sehari-hari. Tentu saja berkat dan kutuk itu nantinya bisa berakibat pada level fisik. Namun, apakah sekedar menggerakkan bibir di level fisik, berkat dan kutuk bisa muncul?
saya katakan bahwa berkat dan kutuk itu tidak terjadi di level fisik dari orang yang mendatangkan berkat atau kutuk. Berkat atau kutuk itu terjadi akibat bukan level fisik, karena level fisik itu betul-betul hanya terjadi di bibir atau di lidah atau paling banter di dalam benak atau di dalam hati seseorang. Berkat dan kutuk itu juga bukan di sekedar psikologis, karena yang psikologis itu sekedar ada di otak kanan manusia, bukan fisik, bukan intelektual, dan juga bukan psikologis. Namun yang bisa mengatur yang fisik, yang intelektual, dan yang psikologis itu adalah metafisik. Karena metafisik itu adalah lapangan, tempat yang fisik, yang intelektual, dan yang psikologis bermain. Yang metafisik itulah yang memungkinkan entah yang fisik, entah yang intelektual, maupun yang psikologis memiliki tempat, arena untuk bermain. Dengan demikian, seandainya orang terlatih untuk menggunakan kemampuan metafisiknya, maka dia juga mampu untuk menggerakkan realitas metafisik. Realitas metafisik yang memungkinkan hal-hal fisik terjadi, yang memungkinkan hal-hal yang intelektual, yang masuk akal terjadi. Demikian juga hal-hal yang memungkinkan yang psikologis, yang emosional terjadi. Dan itu semua dimungkinkan oleh metafisik. Maka bila seseorang mengenali dan terlatih dengan kemampuan metafisiknya, maka dia betul-betul bisa menghadirkan metafisik. Oleh karena dia sendiri ada di dalam metafisik itu. Karena dia menghidupi. Dia mampu ada di sana sebagai pemeran. Dan itu betul-betul bekerja menghadirkan berkat atau kutuk. Maka mereka yang mampu untuk melatih dirinya, untuk menggunakan kemampuan metafisiknya, betul-betul kata-katanya yang meskipun hanya diucapkan oleh bibirnya, tetapi bukan hanya menyentuh fisiknya, tetapi juga menggerakkan intelektual serta psikologisnya. Dan itu semua berakhir dengan kemampuan untuk menggerakkan metafisik. Sehingga orang-orang yang demikian kan menjadi orang yang disebut dengan orang yang linueh, orang yang memiliki kelebihan. Kelebihannya bukan sekedar fisik, bukan sekedar intelektual, bukan sekedar psikologis kesalehan, tetapi kelebihannya adalah kelebihan metafisik. Dan ketika orang bermain di sana, maka dia bisa menghadirkan yang metafisik, baik itu kutuk maupun berkat. Teman-teman, inilah realitas kita sebagai manusia. Kutuk dan berkat itu kita yang menghasilkannya.
Dengan bahasa agama, surga dan neraka, kitalah yang membangunkannya, kitalah yang mengumpulkannya. Dengan demikian, ini akan membuat kita menjadi lebih sadar akan setiap hal yang kita lakukan. Karena akumulasi dari semuanya, itulah yang oleh orang agama disebut sebagai surga dan neraka. Kitalah pembangun-pembangunnya. Sadarlah mengenai hal ini, karena itu sudah terlanjur dianugerahkan kepada kita. Kita tinggal menggunakannya sebaik mungkin. Salam semesta.